Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rohaniatul Husna di channel Tutor Animasi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran dengan teknik Movie by Movie pada Adobe Flash CS6. Kita kenal terlebih dahulu Movie by Movie. Movie by Movie ini adalah teknik pembuatan animasi dengan menghubungkan satu movie ke movie lainnya, di mana yang dikatakan dengan movie itu adalah hasil dari sebuah project yang kita buat pada Adobe Flash yang terdiri dari file FLA dan file SWF. Nah, dalam proses pembuatan movie ini kita akan menghubungkan antara misalkan dari movie intro ke movie menu utama atau ke movie materi atau ke movie apapun nanti yang kita ciptakan dengan menggunakan tombol navigasi atau tombol penghubung antar movie tersebut. Nah, tombol penghubung itu akan kita berikan action script di mana actionnya yaitu on release load movie 6. Nanti kita masukkan atau kita panggil nama SWF yang kita tuju. Nah, di sini artinya adalah ketika tombol itu kita klik, maka kita akan memanggil movie dengan number. Nah, movie yang dimaksud adalah nama SWF yang dituju. Number ini sebagai inisial, kita boleh menggunakan number 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contoh ketika kita berada di halaman intro, lalu kita akan menuju ke halaman menu SWF, maka di sini untuk skripnya adalah on release load movie 6 menu titik SWF, 0. Di sini yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa untuk setiap movie yang kita hubungkan itu ada ketentuan. Yang pertama, pastikan setiap movie yang akan dihubungkan memiliki file SWF. Nah, file SWF ini adalah file hasil akhir dari sebuah project yang kita kerjakan. Jika kita mengerjakan sebuah project lalu kita simpan, maka hasil simpan itu dinamakan dengan file FLA, yaitu file yang bisa kita edit kembali. Sementara file SWF itu adalah file hasil akhirnya yang kita peroleh atau dapatkan dari file FLA yang kita jalankan, maka nanti SWF akan muncul dengan sendirinya di samping file FLA. Nah, yang kemudian semua file baik FLA dan SWF harus berada di dalam satu folder yang sama. Kemudian penulisan nama file SWF yang dipanggil atau yang kita ketikkan di dalam action script itu harus sama persis dengan nama file SWF yang tersimpan. Itu maksudnya adalah jika kita menyimpan nama filenya dengan menu titik SWF dan menu itu tulisannya huruf kecil semua, maka nanti ketika kita memanggil di dalam action script itu penulisannya juga harus sama huruf kecil semua. Oke, baik, kita akan cobakan bagaimana cara membuat movie by movie di dalam Adobe Flash. Oke, kita masuk ke dalam halaman Adobe Flash, pilih action script 2.0. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengubah ukuran stage terlebih dahulu. Biasakan ini untuk mengubah ukuran stage sesuai dengan resolusi komputer masing-masing. Misalkan di sini saya ganti menjadi 1920 dikali 1080. Nah, ini ukuran stage-nya. Kemudian kita akan membuat terlebih dahulu background. Background itu bisa kita menggunakan gambar yang kita importkan ke dalam Flash atau kita bisa menggunakan rectangle tool yang berwarna. Nah, contoh kita menggunakan yang ini. Pertama, langkahnya adalah kita buat kotak dengan warna yang kita inginkan. Lalu kemudian kita buatkan kotak di sini seperti ini. Lalu kembali ke selection tool, kita klik kotak dan kita ubah ini untuk ukuran W dan H-nya ini samakan dengan ukuran stage yang tadi, yaitu 1920, yang H-nya adalah 1080.
Nah, untuk menempatkannya di dalam stage biar pas, ini kita kasih X dan Y-nya ke 0. Kita set dia ke 0. Oke, seperti ini. Nah, kemudian layer 1 kita ganti menjadi background atau back saja, dan kita perpanjang frame-nya. Klik kanan insert frame. Kemudian background kita kunci agar tidak berpindah saat kita menambahkan objek baru. Kemudian insert atau new layer, tambahkan layer baru. Ini akan kita jadikan sebagai judul. Kita buat di sini judul media yang akan kita buat. Nah, misalkan judul media yang akan kita buat adalah tentang sistem operasi. Nah, di sini kita akan mengetikkan sebuah judul atau perbesar teksnya. Kita perbesar layar biar nampak ini. Kita perbesar layar kerja. Di sini kita ketikkan misalkan welcome to media pembelajaran. Nah, ini teksnya kita ganti warna, bisa dari properti, misalkan warnanya seperti ini. Lalu kita buatkan sebuah animasi untuk teks ini. Misalkan pergerakannya dari atas ke bawah, kita insert di sini keyframe. Kemudian pindahkan objeknya ke tengah stage bagian atas. Lalu kemudian ini kita kasih classic twin. Nah, setelah selesai ini kita tambahkan sebuah layer lagi. Ganti namanya menjadi judul 1. Di sini akan kita masukkan setelah tulisan welcome to media pembelajaran ini sampai di atas stage, kita masukkan teks baru. Nah, berarti di frame 20 insert blank keyframe, kemudian kita ketikkan sebuah teks. Teksnya adalah judul dari media kita, yaitu sistem operasi. Nah, ini sistem operasi akan kita berikan teks yang berbeda. Misalkan di sini silakan cari di bagian properties, di bagian family karakter. Misalkan seperti ini, kita ganti warnanya. Oke, ukuran bisa diperbesar sedikit. Nah, setelah itu kita gerakkan atau boleh juga kita variasikan dia seperti ini. Nah, kita ubah dulu ukurannya menjadi kecil sebelah sini. Ini untuk mempaskan teksnya, itu boleh ditambahkan file view ruler. Lalu nanti bisa dijadikan sebagai panduan untuk meletakkan objek. Nah, biar nanti objek yang ini pas dengan objek yang berada di atasnya. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kemudian saya akan gerakkan objeknya, insert keyframe. Lalu kita pindahkan objeknya ke bagian sini. Kita kasih di tengahnya ini classic twin. Ya, jadi kalau ini kita jalankan dia seperti ini ya. Nah, sekarang kita ubah untuk teksnya. Teks yang pertama sini kita ganti stylenya ini ke alpha 0%. Ini 0%. Kemudian kita naikkan alfanya di 40 ini menjadi 100%. Oke, kemudian ukuran teks yang pada 40 ini kita perbesar. Atau kita bisa menggunakan
di bagian ini pakai ini ya, pakai free transform tool, sambil menekan shift kita perbesar teksnya seperti ini ya. Kalau ini kita jalankan, coba Ctrl Enter, ini tertutup ya, ini yang di atas tertutup karena belum di full screen. Kita kasih full screen dulu di bagian background. Ini insert bukan action, klik kanan action, terus kita masukkan FS Common, kita masukkan di sini full screen, koma true. Seperti ini. Oke, kita tutup, kita jalankan, kita simpan dulu. Simpan dengan menyediakan sebuah folder. Misalkan ini kita kasih folder project movie by movie. Nah, ganti namanya. Untuk yang tampilan pertama ini kita buat namanya adalah intro, halaman pertama atau halaman opening system dari aplikasi ini. Jadi intro kita masukkan di dalam folder project movie by movie, kita simpan. Oke, kita jalankan Ctrl Enter. Nah, kemudian di tempat yang kita simpan ini kita coba jalankan project movie by movie. Yang dijalankan adalah yang SWF-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Ini udah jadi sampai di sini. Terus kemudian silahkan nanti ditambahkan embel-embel apapun yang diinginkan. Contohnya kita bisa juga menambahkan di bawah sini untuk semester 2 jurusan PTIK gitu, atau untuk kelas berapa di sekolah mana. Nah, nanti yang paling penting di sini adalah sebuah tombol. Kita tambahkan sebuah new layer. Ini kita masukkan sebuah tombol untuk menghubungkan nanti antara halaman intro ini dengan halaman lainnya atau halaman home. Nah, tombol ini boleh kita letakkan di akhir animasi ini atau dari awal ya. Kalau seandainya intro itu terlalu panjang, maka ada baiknya tombol itu diletakkan di awal atau di frame 1. Lalu kalau misalkan animasinya pendek, tidak terlalu panjang, ini boleh diletakkan di frame yang terakhir. Di sini kita insert blank keyframe atau wadah untuk kita meletakkan objek. Kemudian kita buat tombolnya. Tombol bisa menggunakan rectangle tool seperti ini. Lalu kita kasih teks. Kita ganti warnanya, tombolnya adalah home. Oke, kita perbesar teks. Nah, ini tombolnya, objeknya sudah jadi, kita convert dia menjadi tombol di blok objek, terus kita klik kanan, convert to symbol, pilih di sini button, kita ganti namanya jadi home. Oke. Nah, tombol home ini sudah jadi, kita posisikan letaknya dimanapun yang kita inginkan, contohnya di sini. Nah, setelah itu ini baru konsep dari intro ya. Jadi nanti boleh ditambahkan beberapa gambar yang mencirikan dari pembelajaran ini. Nah, kemudian ini sudah kita selesaikan, kita simpan lagi, Ctrl S, lalu kemudian kita jalankan satu kali, tutup saja. Nah, lanjut untuk masuk ke halaman home, tentu kita harus menyediakan halaman home terlebih dahulu. Caranya kita file new, lalu oke kan.
kita ubah ukuran stage sama persis dengan ukuran stage yang pertama, 1090 1920 dikali 1080. Nah, untuk background kita bisa kopikan saja dari halaman intro tadi. Ini backgroundnya kita ambil Ctrl C, kopikan, kemudian klik kembali untitled ini, lalu di sini Ctrl Shift V, Ctrl Shift V biar nanti dia paste in place ya, copy paste di tempat yang sama. Nah, lalu kemudian kalau ini mau diganti warna, ini tinggal kita ubah saja warnanya di sini. Cari saja warna yang sesuai. Oke, kemudian ini adalah halaman home. Jadi di sini kita akan kasih judul home. Ini frame-nya diperpanjang dulu, misalkan sampai di sini, insert frame. Kemudian kita tambahkan layar baru, kita kunci layar pertama ini background, layar kedua ini judul. Di sini kita masukkan sebuah teks, judulnya adalah home. Oke, ganti warna, ganti ukuran. Kemudian kita bisa menggunakan letter spacing untuk menambah spasi teks. Nah, ini juga ada style, boleh italic, medium. Nanti untuk beberapa teks mungkin bisa juga bold. Nah, ukurannya ini juga bisa ditambahkan. Oke, kita letakkan teksnya di bagian tengah, bagian atas tengah ya, seperti ini. Lalu kemudian karena home ini adalah tempat beberapa tombol yang akan kita gunakan untuk mengakses ke media-media lainnya nanti atau ke movie lainnya, maka di sini kita sediakan tombol. Nah, tombol itu boleh di-download icon tombol atau kita buat sendiri tombolnya menggunakan rectangle primitive tool. Nih, kemudian ini bisa kita atur untuk kelengkungan tombol ya. Nah, seperti ini. Tombolnya ini coba kita ganti warna. Oke, kita ubah ukurannya. Tambahkan sebuah teks. Teksnya itu yang akan kita buatkan adalah capaian pembelajaran atau kita singkat saja dengan CP. Ini teksnya kita ubah ukuran, warnanya. Oke, kita masukkan ke dalam tombol, ke dalam kotaknya. Kemudian ini karena kita ingin membuat beberapa tombol, maka tombol ini bisa diduplikat ya sebelum dia menjadi button. Jadi ini objeknya diduplikat dulu, Ctrl D. Kemudian ini kita ganti menjadi materi. Nah, ini bisa diganti lagi letter spacingnya, kita turunkan lagi. Oke. Kita duplikat lagi, Ctrl D, kita ganti materi menjadi latihan atau kuis. Kemudian ini kita duplikat lagi, kita ganti menjadi profile. Oke, baru setelah itu setiap objek ini kita convert menjadi tombol. Ini CP kita blok, lalu kita tekan F8
atau di sini pilih convert to symbol, kita ganti namanya menjadi CP, lalu tipenya button, oke kan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk materi, masuk ke convert to symbol atau tekan F8, ganti jadi materi namanya, kemudian oke kan. Dan begitu juga kuis, F8, kita ganti nama kuis, lalu tipenya masih button, oke. Dan seterusnya, terakhir profile, kita F8, ganti profile, lalu oke. Nah, setelah itu kita susun tombol-tombol ini ke dalam halaman ini. Caranya dengan mendrag saja, lalu kita susun sedemikian rupa sehingga tampilannya itu berurutan ya. Jadi nanti yang paling pertama itu posisinya adalah CP, karena sebelum kita masuk materi itu harus dipelajari terlebih dahulu CP-nya atau capaian pembelajaran. Kemudian kita masuk ke materi dan ke kuis, dan terakhir adalah profile. Nah, kita bisa menyusunnya seperti ini, atau kita bisa menyusunnya dengan seperti contoh yang lain ya, seperti ini misalkan. Nah, sebenarnya ini suka-suka kita mau mendesainnya seperti apa, tergantung nanti kepada apa background yang kita punya. Kalau dia punya background yang bergambar, nanti disiasati saja bagaimana cara menyusun tombol di tempat yang bergambar. Apakah kita cari tempat-tempat yang kosongnya, atau kita sediakan satu buah kotak di dalam background tersebut untuk menyusun tombol. Nah, anggap tombol kita akan kita susun seperti ini. Dan biasanya di dalam tombol home itu juga kita sediakan sebuah tombol untuk kembali ke intro dan satu tombol untuk keluar dari aplikasi atau animasi ini. Nah, boleh kita menggunakan tombol yang seperti ini saja. Nah, misalkan ini kita kasih teks. Ini kembali ke intro, jadi kita kasih kode IN-I gitu ya. Intro. Lalu ini kita duplikat, Ctrl D untuk tombol exit. Exit atau close, kita pakai X. Oke, kita ganti warnanya jadi merah di sini, dan warna teksnya kita ganti jadi warna putih. Oke, kita convert terlebih dahulu jadi tombol F8. Ini adalah intro. Oke, kemudian yang X ini F8 kita jadikan dia adalah untuk exit. Oke. Nah, sekarang tinggal kita susun atau kita letakkan kita mau tombol itu di sebelah mana. Ya. Nah, sekarang untuk halaman ini kita simpan terlebih dahulu. Namanya adalah home. Simpan di dalam project yang kita buat ya. Lalu kita save. Kita jalankan untuk mendapatkan SWF-nya. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita akan hubungkan antara halaman intro ke halaman home. Caranya kita kembali ke halaman intro, kemudian kita lihat di tombol yang kita buat, yaitu di halaman home ini, tombol home. Kemudian ini kita masukkan script, klik kanan, action. Kita masukkan perintah untuk memanggil halaman home, yaitu on release. Load movie 6. Masukkan di sini nama SWF yang akan kita tuju, yaitu home titik SWF, 0 number ya. Lalu kita tutup kurung titik koma. Nah, ini perhatikan untuk penulisan
script itu ada huruf kecil dan huruf besar. Kalau ini udah selesai, kita tutup saja, kita simpan, lalu kita jalankan sekali, ditutup, kemudian kita masuk ke dalam file yang kita simpan tadi di dalam sebuah folder. Nah, kita jalankan mulai dari intro. Nah, sekarang di sini belum di stop ya, belum karena masih looping, jadi tampilannya harus kita stop dulu. Ini di frame yang terakhir. Ini di frame yang terakhir, di frame 40 ini kita insert, tambahkan action, lalu kita kasih stop. Oke, selesai. Kita coba simpan lagi, kemudian jalankan lagi, tutup. Kita masuk ke file yang kita simpan, project movie by movie, kita ambil intro. Nah, sekarang udah stop, kita tinggal mengklik tombolnya ke halaman home. Nah, ini kita udah masuk di halaman home. Nah, sekarang kita masukkan script yang sama untuk kembali ke intro. Kita juga bisa tambahkan script untuk close. Kita lanjutkan untuk masuk ke halaman home. Oke, di halaman home ini untuk kembali ke intro, kita klik kanan action, kita masukkan script yang sama dengan yang tadi. Ini sebenarnya bisa saja kita kopikan dari halaman intro ini tombol home. Nah, kita copy saja script, Ctrl C, kembali ke halaman home, kita ambil tombol yang pertama ini, lalu di sini pastekan, pilihan home ini kita ganti menjadi intro. Artinya kita akan memanggil SWF intro. Oke, untuk CP kita bisa tambahkan kemudian sesuai dengan script yang ini, namun kita buatkan terlebih dahulu halamannya. Oke, kita tutup. Kita lanjutkan untuk exit, klik kanan action, masukkan di sini untuk exit itu pastikan ya. Tapi di sini dia bukan, perintahnya bukan yang ini. Perintahnya adalah fs command dalam kurung quit true. Oke, seperti ini. Lalu ini kita tutup, simpan, Ctrl S, jalankan sekali, close. Nah, quit itu tidak bisa kita akses dia ketika kita menjalankannya dari aplikasi ya. Jadi exit itu akan bisa dijalankan ketika kita berada di sini. Jadi kita jalankannya dari intro biar dia full screen. Nah, nanti kita masuk ke home, lalu kita kembali ke intro. Kita ke home lagi, exit. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Berikutnya kita akan buat halaman CP, halaman materi, quiz, dan profil. Kita coba satu-satu, file new. Kita buat halaman baru, ini untuk CP. Kita simpan dulu, Ctrl S. CP. Lalu save. Nah, di sini kita buat ukurannya sama persis dengan ukuran yang pertama, 1920. Dikali 1080. Oke, kita kopikan backgroundnya yang tadi. Kita ambil background, Ctrl C, lalu pindah ke CP, Ctrl Shift V, ya seperti ini.
Nah, kemudian kita ambil judulnya, judul yang home tadi. Nih, kita ambil saja Ctrl C, pilih lagi CP, Ctrl Shift V. Nanti di sini kita ganti home menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, kita edit letter spacing. Oke, kita posisikan dia di tengah stage. Oke, kemudian kita kasih di sini perpanjang frame dulu ya. Oh, ini kita pisah dulu nih judulnya, Ctrl X. Jadi kita tambahkan layer baru, Ctrl Shift V. Nah, di sini perpanjang frame, tekan F5 atau insert frame. Oke, kita kunci dulu untuk judul dan background. Kita masuk tambah layar baru nanti. Ini background, ini judul. Nah, kita tambahkan satu buah layar baru. Layar ini akan berisi nanti untuk KIKD-nya. Nah, KIKD. Oke, kemudian kita akan ketikkan sebuah teks di sini. Nah, nanti silakan diisi sendiri KIKD sesuai dengan materi masing-masing ya. Kalau kita mau isi materi tentang sistem operasi, nanti KIKD-nya seperti apa. Ini disusun saja. Kalau mau dia berupa tabel juga boleh. Kalau misalkan dia berupa teks saja seperti ini juga boleh. Jadi nanti isinya itu teks capaian pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ada di dalam buku panduan atau buku atau kurikulumnya. Nah, di sini contoh kita kasih teks. Ya, teksnya terserah ya. Contoh saja. Nah, contoh ini sudah selesai untuk capaian pembelajaran. Kita tambahkan satu buah tombol. Tombol itu ke home. Karena kita sudah pernah membuat tombol home, maka tombol itu kita kopikan saja. Ambil di menu intro. Ini untuk tombol. Kita Ctrl C, copy. Pindahkan ke sini, Ctrl Shift V. Jadi home-nya di sini. Nih ya, misalkan home-nya kalau mau diletakkan di pojok juga boleh nih di sini. Nah, sekarang sudah selesai untuk CP. Kita simpan lagi, Ctrl S, lalu jalankan sekali lagi, Ctrl Enter, tutup. Nah, sekarang di CP ini kan sudah selesai ya. Jadi kita ambil di home, tombol CP sudah bisa kita hubungkan. Kita tambahkan script di sini, action. Kita kopikan action yang ada sebelumnya di in ini ya, di sini. Ctrl C, lalu pindahkan ke CP, Ctrl V. Di sini tujuannya kita ganti ke CP, SWF. Oke, tutup, kita simpan. Jalankan lagi, close. Nah, kita jalankan dari yang kita simpan. Di sini mulai dari intro. Kita akses tombol home, kemudian kita ke CP. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke home. Oke, bisa ya yang ini. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu kita buat file baru untuk akses ke materi, file new. Nah, seperti biasa, ubah ukuran. Kita ambil background yang ada di halaman sebelumnya. Ctrl C, lalu di sini Ctrl Shift V.
Nah, misalkan materi ini kita ganti warna backgroundnya, misalkan ke arah ini. Ini kita tambahkan frame F5, kemudian ganti namanya menjadi background BG. Kemudian kita tambahkan satu layar ini untuk judul. Nah, kalau seandainya kita punya materi terdiri dari beberapa sub materi, maka halaman ini akan menjadi halaman home kedua atau halaman materi ya, materi yang berisi sub materi. Kita kasih terlebih dahulu judulnya itu copy saja judulnya dari judul yang sudah ada, yaitu yang di home. Kita copy, kemudian kita masuk kembali ke halaman yang kita buat, Ctrl Shift V. Home kita ganti menjadi materi. Nah, kita tambahkan satu buah layar untuk beberapa tombol materi, itu tombol atau tombol. Nah, di dalam halaman ini kita akan membuat beberapa tombol, misalkan yang akan kita jadikan untuk sub materinya. Contoh, ini kita kunci dulu. Contoh tombolnya adalah yang pertama, kita akan buat sebuah tombol untuk pengertian dulu ya, konsep atau pengertian sistem operasi. Pengertian. Kita kecilkan atau kita ganti dulu warna. Lalu kita ubah ukurannya. Line spacingnya kita kecilkan. Letakkan di atas tombol. Atau sebenarnya ini tanpa kotak pun dia sebenarnya bisa. Lalu kemudian ini kita blok duplikat. Nah, kita butuh apa lagi? Misalkan contoh sistem operasi ya, contoh. Oke, ini bisa kita tambahkan lagi duplikat. Misalkan kita butuh materi lagi, kita lihat materinya. Jadi materi ini tentang, ini saya sudah sediakan. Nanti ada pengertian sistem operasi. Ini ada lapisan sistem komputer. Lapisan sistem komputer. Ya, lapisan sistem komputer. Nah, ini kita atur. Nah, mungkin tambahkan materi lagi, Ctrl D. Materi yang berikutnya tentang diagram sistem operating system diagram atau diagram SO. Diagram SO. Nah, anggap ini sudah jadi materi yang akan kita bahas ya. Kita convert satu-satu jadi tombol. F8. Ini pengertian. Oke. Lalu ada contoh F8. Kemudian ini ada lapisan sistem komputer. Lalu yang terakhir adalah diagram. Nah, kita oke. Ini kita susun dulu pengertian sub-sub materinya. Pengertian, contoh, lalu lapisan, lalu diagram.
Nah, nanti silahkan gunakan background yang lebih bagus sehingga kita bisa menyesuaikan dari tombol-tombol ini. Selanjutnya kita simpan, ini Ctrl S, namanya adalah materi. Oke, kita simpan. Lalu kemudian di halaman ini kita butuhkan satu buah tombol untuk kembali ke menu utama atau home. Kita pilih tombolnya di sini, kita Ctrl C, lalu masukkan di sini Ctrl V. Nanti kita kondisikan di mana mau diletakkan tombol home, apakah di samping sini atau di tengah. Oke, setelah itu kita akan membuat halaman untuk pengertian ya. Ketika kita klik tombol pengertian, kita masuk ke halaman materi pengertian. Ini kita simpan dulu, Ctrl S, lalu jalankan. Nah, sekarang ini yang di halaman home ini sudah bisa kita akses ke halaman materi. Kita masukkan script, action. Di sini ambil yang scriptnya, copy, terus kita klik yang tombol materi, masuk di sini, paste. Nah, CP kita ganti dengan materi. Oke, tutup. Jangan lupa disimpan, lalu dijalankan biar ada perubahan di SWF-nya. Yang CP kita simpan lagi, jalankan lagi, tutup. Yang materi ini kita masukkan untuk kita buat halaman untuk pengertian. File new, lalu Essence Script 2. Nah, di sini ukurannya kita samakan 1920 dikali 1080. Seperti biasa, ambil background yang ada saja, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V, Shift V, perpanjang framenya F5, kita kunci. Ini adalah background. Oke, tambahkan sebuah layer. Ini untuk judul. Oke, judul kita ambil dari materi. Ctrl C, ini Ctrl Shift V. Nah, judulnya akan kita masukkan di sini adalah sistem operasi. Sistem operasi yang poin A, pengertian. Oke. Nah, kita letakkan untuk pengertiannya di sini. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk isi atau materinya. Itu kita kopikan saja dari yang tadi, materi yang tadi itu pengertian dari sistem operasi. Nah, sini. Ctrl C, kita ambil flash, di sini pakai teks, Ctrl V. Nah, ini sudah pengertiannya, kita kecilkan teks, lalu ubah jenis teksnya. Ini bisa kita atur saja. Nah, seperti ini. Nah, jika ini sudah selesai, karena nanti masih ada satu
paragraf lagi untuk pengertiannya, maka di sini kita butuhkan sebuah tombol next ya. Jadi di sini tombol kita buat saja tombol nextnya itu mau pakai teks boleh, mau pakai panah juga boleh. Di sini saya coba bikin menggunakan Polystar, lalu tool settingnya kita atur ya, polygon dengan number offset-nya 3. Oke, lalu kita buat sebuah segitiga. Nah, kemudian segitiga ini kita putar biar dia mengarah ke kanan seperti ini. Nah, ini untuk next. Nah, lalu kemudian nanti kita butuhkan ini satu lagi untuk back. Ini dulu ya, yang ini kita convert dulu F8 menjadi next. Oke, kemudian yang ini kita convert menjadi back. Oke. Nah, karena di halaman ini kita butuh next, kita akan next dia ke halaman berikutnya. Dia yang isi di sini. Klik kanan insert keyframe, insert blank keyframe. Insert blank keyframe atau kita tambahkan wadah untuk memasukkan objek. Di sini kita akan masukkan teks berikutnya, yaitu ini sistem operasi ini ya. Kita copy saja. Kemudian ke sini pakai text tool, lalu pilih Ctrl V. Sini kita enter. Nah, kita atur di sini. Nah, sebaiknya ini diketik ya, diketik biar nanti untuk teksnya itu bisa dirapikan. Insert lagi di sini keyframe, blank keyframe. Nah, tombol yang pertama tadi ini di sini next. Tombol yang kedua ini kita X kan, Ctrl X, pindahkan di sini, Ctrl Shift, Ctrl V. Jadi ini letaknya di pojok sini. Oke, ini halaman pertama. Itu ada teks, lalu ada satu buah tombol. Di halaman kedua itu ada yang lain tombolnya, yaitu yang back. Oke, kita masukkan ke tombol sini dulu. Tombol next ini scriptnya adalah klik kanan action, di sini on release. Kita pakai di sini next frame. F-nya huruf besar ya, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini fungsinya adalah ketika tombol diklik maka kita akan next ke frame berikutnya. Jadi di sini kalau kita membuatkan next frame itu ke frame berikutnya tanpa jeda, artinya ke frame kedua, maka di sini cukup membuatnya seperti ini saja. Tapi kalau kita masukkan angka di sini, misalkan ke 2, ke 3 dan seterusnya juga boleh. Nah, misalkan kita letakkan keyframe-nya di 5, maka next frame-nya itu harus diisi di sini frame ke-5 ya. Mungkin ini kita tutup dulu. Lalu yang tombol yang ini kita action lagi. On release. Pref frame. Nah, frame
Oke, tutup. Nanti di masing-masing frame ini harus dikasih stop ya, mulai di bagian isi di sini. Klik kanan action di framenya, lalu masukkan stop. Dan ini kita kopikan, Ctrl C, masuk di frame berikutnya, stop lagi. Nah, selesai. Kita cobakan dulu, kita simpan ini dengan nama pengertian. Save, kita jalankan, kita cek ya, kita cek di tempat kita simpan. Kita mulai dari intro, kemudian ke home, ke materi, nah ke pengertian. Oh maaf, ini pengertian belum dikoneksikan ya. Lalu kita buka di materi, ini pengertian belum kita masukkan skripnya. Ambil dulu skrip yang sama ya, yang home, action. Ini kita copy, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke materi, ambil pengertian, lalu action lagi, pastikan di sini, ganti home menjadi pengertian. Oke, kita tutup, simpan, jalankan, tutup. Kita lihat di folder yang kita simpan, mulai dari intro. Oke, kita ke home, lalu kita ke materi, pengertian. Kita next untuk materi berikutnya, dan kita back. Nah, seperti itu ya. Namun di sini harus ada satu buah tombol lagi. Ketika kita sudah ada di tombol back, ini harus ada satu tombol ke home, karena kalau mengakses materi berikutnya itu kita harus punya akses ya. Oke, kita lanjutkan. Satu buah tombol home, ini kita copy saja, Ctrl C, masukkan di pengertian sini, di bagian frame yang kedua ya. Jadi di sini akan kita masukkan, tambahkan sebuah tombol. Tombol itu adalah tombol ke materi. Ini sebuah tombol ke materi. Ini nanti diusahakan kotak, kalau menggunakan kotak itu harus sama besar kotak tombolnya. Nah, jadi di sini kita tambahkan teksnya materi. Kita convert jadi tombol F8, jadikan tombol materi. Oke, posisikan dia di sini, kemudian masukkan script action, on release, load movie 6, masukkan ke sini materi titik swf, 0. Nah, selesai. Ini kita simpan lagi, Ctrl S, jalankan, tutup. Kita cek dari intro, lalu kita ke home, nanti ke materi, pengertian, nanti di next, kita bisa back, kita juga bisa ke materi. Nah, seperti ini. Lalu nanti untuk dicontoh lapisan diagram juga sama ya, kita cobakan lagi. Untuk selanjutnya kita ke materi yang contoh ya, contoh, maka kita sediakan lagi file new script 2. Oke, ubah ukurannya 1920 1080, ambil background, kita lanjutkan untuk membuat contoh ya, materi contoh.
Ini kita sediakan terlebih dahulu file new. Nanti ini kita simpan, Ctrl S, namanya adalah contoh. Lalu kita save. Nah, semua pengaturan kita samakan dengan movie yang lain, yaitu 1920 dikali 1080. Nah, sama dengan yang tadi, kita ambil background yang ada di movie yang lain, Ctrl C, lalu di sini kita Ctrl V atau Ctrl Shift V. Nah, kita panjangkan framenya, insert frame atau tekan F5. Kemudian ini adalah background, kita tambahkan layar baru, kita kasih untuk judul. Kemudian judul juga kita kopikan dari teks yang sebelumnya. Nah, yang ini ya, yang pengertian ini kita Ctrl C, lalu kita ambil di sini Ctrl Shift V. Ambil di sini B contoh. Kalau mau judulnya juga diambil di sini juga tidak masalah, Ctrl C, kita masukkan di sini di bagian ini, Ctrl Shift V. Oke, contoh kita tinggal ambil dari materi yang sudah kita sediakan. Nah, ini boleh kita copy paste saja, Ctrl C, atau kita tarik dia ke dalam flash. Ctrl C, lalu kemudian kita pastekan di sini di bagian layar baru, Ctrl V. Nah, ini kita masukkan contohnya di sini. Nah, kemudian ini kita ganti gambar. Nah, nanti gambar ini juga bisa dianimasikan seperti animasi-animasi dasar yang sudah kita pelajari, yang misalkan gambar ini kita gerakkan dari luar, misalkan ke pergerakannya sampai di sini, insert keyframe, lalu kita masukkan ke dalamnya sini, dan kita kasih classic twin, insert accurate classic twin. Nah, kalau ini dijalankan dia seperti ini. Nah, mau nanti di sini kita kasih alpha 0%, dan di sini kita kasih alpha 100%. Oke, kita simpan, jalankan seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk memberi script atau menghubungkan antara materi ini contoh ke halaman movie contoh ya. Jadi kita klik action, masukkan scriptnya, on release load movie 6. Kita akan akses contoh titik SWF, 0 di koma. Oke, kita simpan, coba jalankan. Nah, seperti ini. Jadi untuk contoh ini sudah bisa diakses ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk membuat media pembelajaran movie by movie. Jadi konsepnya sama semua, bahwa kita akan menyediakan sebuah halaman atau movie-nya, kemudian kita akan akses dia menggunakan tombol
yang ada di dalam halaman movie tersebut. Nah, contohnya di halaman intro. Jadi kita akan masuk ke halaman home. Di home inilah tempat semua tombol-tombol. Kita sudah menyelesaikan satu tombol untuk back ke halaman intro, lalu untuk close, kemudian untuk capaian pembelajaran ini juga sudah kita buat, kemudian ke materi dan beberapa yang sudah kita isi di materi. Untuk lapisan sistem komputer ini atau materi lainnya, ini sama saja contohnya dengan yang di atas ya. Jika dia memiliki beberapa halaman untuk materinya, maka kita gunakan next dan back. Nah, kalau di sini kita bisa masukkan seperti ini juga. Dan untuk selanjutnya silahkan nanti dilanjutkan pembuatan materi ini hingga ke materi-materi berikutnya sampai ke kuis dan profil. Nah, untuk pembuatan kuis silahkan diakses pada video yang lain di channel ini. Ada contoh kuis objektif juga ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini tentang konsep dasar perancangan dari movie BEM Movie. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.